Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini 4 Februari 2021 kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 15 ayat 29 dan ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman yang tadi dibacakan, maka tema renungan kita di 4 Februari 2021 ini saya beri judul Respon Anak Waktu Menerima Warisan Bapaknya. Kalau kita lihat respon kedua anak bapa dalam perumpamaan anak yang hilang ini berbeda waktu menerima warisan dari bapaknya. Yang anak bungsu dan anak yang sulung responnya berbeda. Tapi saya tidak mau membahas tentang anak yang bungsu. Saya mau bahas tentang anak yang sulung yang tadi kita baca di dalam Lukas 15 ayat 29 dan ayat 31. Saudara perhatikan, sesungguhnya pada saat pembagian warisan, waktu anak bungsu meminta warisan bapaknya, itu ternyata bapaknya memberikan sama-sama buat anak bungsu dan anak yang sulung. Kita lihat di Lukas 15 ayat yang ke-12 berkata, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi ayahnya tidak saja memberikan kepada anak yang bungsu, tapi dia juga memberikan kepada anak yang sulung. Mengapa? Kan anaknya cuma 2. Kalau bapaknya sudah memberikannya bagian anak yang bungsu, berarti yang tinggal adalah milik anak yang sulung. Secara otomatis semua yang ada di rumah bapaknya itu milik anak yang sulung. Karena yang dipunyai anak bungsu sudah dia ambil, dia jual, dia foya-foya, dan dia habiskan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada respon yang terbaik yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan untuk kita lakukan itu bagi Bapa, karena Bapa mewariskan banyak warisan rohani, warisan jasmani, warisan keuangan yang dia punya bagi saudara dan saya yang adalah anak-anaknya. Kita mau lihat apa yang kita harus lakukan ketika kita menerima warisan Bapa. Yang pertama, kita harus tetap melayani Bapa yang memberikan warisan itu. Saudara lihat anak sulung ini memang ada sisi negatifnya, tapi Alkitab berkata setelah pembagian warisan anak bungsu dan anak sulung itu, yang sisanya punya anak sulung ini terus bertahun-tahun melayani bapaknya. Percaya atau tidak, banyak orang kalau sudah diberkati Tuhan, diberikan warisan berkat sama Tuhan, dia mulai lupa melayani Bapa. Bahkan lebih ironis, dia meninggalkan pelayanannya. Dia meninggalkan ladang pelayanan di mana dia melayani Bapaknya. Oleh sebab itu hari ini saudara dan saya harus ingat, setiap warisan berkat yang Allah wariskan kepada kita waktu kita menerimanya, kita harus tetap melayani Bapa, tetap melayani Tuhan yang memberikan warisan itu. Yang kedua, waktu kita menerima warisan Bapa Allah kita tidak boleh melanggar perintah Bapa. Alkitab berkata di ayat yang ke-29 tadi dari Lukas 15, anak sulung ini tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Walaupun di dalam rumahnya itu sudah menjadi warisannya yang diwariskan dari bapaknya, tapi dia nggak pernah melanggar perintah bapaknya. Dia tahu bapaknya pemilik warisan sebelumnya. Dia tahu bapaknya adalah pemilik otoritas. Dia tahu yang dia dapatkan dari bapaknya itu bukan miliknya, tapi milik bapaknya yang Bapa wariskan kepada dia, sehingga dia tidak boleh memakai warisan yang dia dapatkan itu untuk
tidak mengindahkan bapaknya, untuk tidak mengindahkan Tuhan yang memberikan warisan itu. Oleh sebab itu kita diajar melalui firman pagi ini, apapun yang Allah berikan bagi saudara dan saya, warisan apapun juga yang sudah Dia berikan bagi kita, ingat kita tidak boleh melanggar perintahnya. Sekalipun kita sudah diangkat olehnya, kita sudah diberkati, kita sudah dibawa Tuhan dengan luar biasa, tapi kita tetap harus tunduk melakukan perintahnya. Yang ketiga yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima warisan dari Bapa adalah kita harus tetap tinggal bersama dengan Bapa. Ada banyak orang setelah menerima warisan dia akan pergi meninggalkan bapaknya. Terbukti anak yang bungsu tadi kan, dalam perumpamaan ini, waktu dia menerima warisan bapaknya, dia bukan saja meninggalkan bapaknya, tapi dia pergi jauh dari bapaknya. Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini bahwa waktu kita menerima warisan dari Tuhan, waktu kita mendapatkan warisan dari Bapa di surga dalam bentuk berkat apa saja, kita jangan pernah menjauh dari Tuhan. Kita jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan. Karena jika kita pergi meninggalkan Tuhan, jika kita pergi menjauh dari Tuhan, kita akan memiliki nasib yang sama seperti anak bungsu dalam perumpamaan itu. Kita akan habis-habisan dan kita akan seperti orang yang menjaga kawanan babi di kandang babi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal bersama Bapa, tetap tinggal dalam hadiratnya, tetap tinggal intim dengan Tuhan. Sekalipun kita diwariskan banyak hal, banyak kekayaan rohani, kekayaan jasmani, kekayaan finansial, kita tetap harus tinggal bersama dengan Bapa, tetap tinggal dalam keintiman dengan Tuhan di hadiratnya. Yang terakhir, poin yang keempat, kalau kita sudah menerima warisan Bapa, kita harus hidup bersama dengan Bapa. Tadi tinggal bersama, melayani Bapa, tapi ini hidup bersama, artinya tidak sedetik pun kita akan bergeser dari Bapa. Hidup bersama, makan bersama, berjalan bersama, dan semuanya bersama Bapa, melayani bersama Dia, bekerja bersama Dia, dan melakukan segala sesuatu dengan melibatkan Dia, karena Dialah Sang Immanuel itu. Pertanyaannya hari ini, ketika saudara dan saya diberkati menerima warisan berkat dari Bapa, apakah kita mulai menjauh dari Bapa? Apakah kita justru tetap tinggal bersama dengan Bapa? Ketika kita diberkati, apakah kita mulai memerintah Bapa? Kita mulai sombong? Atau kita menjadi anak yang tetap tunduk pada perintah Bapanya? Pilihan ada pada saudara dan saya masing-masing. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam meresponi dengan baik ketika kita menerima warisan Bapa. Amin.